Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke mata pelajaran IPS KD 3.3. Nah, ternyata untuk mengolah minuman menjadi minuman itu ada berbagai macam jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, penanam teh. Itu bertugas menanam teh ketika perkebunan mulai ditanami. Yang kedua, ada pemetik teh, bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Yang ketiga, pengolah teh, bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Keempat, pengemas teh, bertugas masukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Selain keempat jenis pekerjaan ini, ada juga pekerjaan yang biasanya memerlukan keterampilan menggambar. Nah, apa itu? Ya, betul sekali, itu namanya arsitek. Arsitek ini adalah mereka yang bertugas untuk merancang suatu bangunan, baik itu gedung, baik itu rumah, dan sebagainya. Itu dinamakan dengan arsitek. Nah, beberapa pekerjaan juga sering ada di lingkungan sekolah kita seperti guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas perpustakaan. Semua jenis pekerjaan ini sudah memiliki tugasnya masing-masing ketika berada di sekolah. Selain itu, kegiatan ekonomi yang terdapat di lingkungan sekitarmu, kalian dituntut untuk menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitarmu. Kalian bisa menuliskan 5 kegiatan ekonomi. Di situ sudah dituliskan warung makan. Pekerjaan di warung makan itu biasanya terdiri dari pelayan, kasir, tukang masak, atau chef atau koki. Nah, kalian silakan cari lagi kegiatan ekonomi lainnya dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di tempat tersebut. Silakan nanti ketika hasilnya ini sudah selesai, kalian sudah tuliskan, silakan dikumpulkan melalui WhatsApp pribadi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Kalian bisa lihat di rangkuman. Jika nelayan tradisional itu pergi melaut di malam hari, berbeda dengan nelayan modern itu pergi melaut kapan saja terserah mereka. Waktunya tidak ditentukan, berbeda dengan nelayan tradisional. Biasanya juga dari segi perahu yang digunakan. Kalau nelayan tradisional itu biasanya menggunakan sampan. Kalau nelayan modern itu menggunakan kapal yang ukurannya cukup besar dan biasanya memiliki teman-teman yang membantunya di dalam kapal tersebut. Jadi tidak hanya satu orang yang membawa kapal tersebut. Mereka bisa lebih dari 5, bahkan ada yang lebih dari 10. Tergantung bagaimana besarnya kapal yang dibawa untuk menangkap ikan di laut. Ketiga, tidak bisa melaut jauh. Itu bagi nelayan tradisional, mereka hanya melaut di sekitar pesisir, itu tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, berbeda kalau nelayan modern itu biasanya dia pergi berlayar sampai ke laut lepas. Nah, dari ketiga persamaan itu ternyata antara nelayan modern dan nelayan tradisional dia memiliki perbedaan. Yang pertama, dengan cara menangkap ikan menggunakan jaring, itu adalah perbedaan. Jika nelayan tradisional itu menggunakan alat-alat yang masih sangat-sangat tradisional, berbeda dengan nelayan yang modern. Tentu alat tangkapnya pun semakin canggih, melebihi dari yang digunakan oleh para nelayan tradisional. Nah, kegiatan jual beli yang ada berupa barang dan ada juga berupa jasa. Itu tadi sudah kita jelaskan bahwa pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya apa saja, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu contohnya apa saja. Nah, selanjutnya, pekerjaan selain nelayan tadi, ternyata pekerjaan juga ada yang namanya pengrajin kayu. Biasanya pengrajin kayu ini adalah mereka-mereka yang bertugas untuk membuat seperti kayak kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Dari pohon yang di hutan itu, dia ditebang dulu. Setelah pohon-pohon itu ditebang, selanjutnya diangkut ke kota menggunakan truk. Selanjutnya pengrajin kayu mulai memotong-motong kayu tersebut. Hasil tebangan